asimetrik itu apa? Kesenjangan. Nggak sama kan Kesenjangan. berarti ya? Nah, Tebal. semakin informasi itu senjang, artinya sebenarnya ada yang mencoba melakukan propaganda. Apa itu artinya propaganda? Sorry, berarti Propaganda partisan ya? artinya Partisan menyembuhkan informasi yang benar Oke. dan mencoba meyakinkan kita untuk lebih mempercayai informasi yang salah. Begitu ada asimetrik, berarti ada yang bermain propaganda di situ. Oke. Berarti ada yang mengajak untuk mengalihkan perhatian kita, mendistraksi perhatian kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cakra. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Cakra Radio Talk episode 2 ya. Kali ini saya sudah kehadiran tamu. Kita nyebutnya Om Kris biasanya, nama lengkapnya Kris Murwanto ya. Kita sapa aja Om Kris. Sebelumnya kita lebih sering berinteraksi di sosial media. Ya, salut-salutan untuk beberapa isu di sosial media, terutama yang isu media ya, karena memang konsen saya di pekerjaan memang di media, di sosial media terutama sebagai digital strategis, dan sejak 2018 atau 2017 lah kita saling interaksi, tukar ide, tulisan dan sebagainya. Hari ini saya ingin mengajak Om Kris ini bercerita tentang ini, apa yang kemudian saya sebenarnya menyimpan ada semacam ini ya, ada keresahan tentang fenomena di sosial media terutama ya, terutama saya dulu disebutnya memang echo chamber ya, tapi dan ini nggak banyak yang merasa dan belum banyak yang gali juga, belum banyak yang gali. Nah, hari ini kita coba berbicara nih dalam konteks ini, apa yang kemudian nanti kita bahas lah tentang fenomena-fenomena sosial media ya, banyak banget lah. Jadi saya ingin mengawali dari sebuah statement saya tahun 2017 ya, yang 2017 itu di diskusi, dalam sebuah diskusi kecil disampaikan ke saya saat itu, pasca reformasi itu di Indonesia sendiri fenomena yang unik dan baru bisa kita kupas atau kita ada yang berbeda itu bukan 98-nya ya, tapi justru di 2014. Jadi sejak 2014 sampai sekarang nih, saya merasa juga sampai sekarang, dan mungkin nanti Om Kris bisa sampaikan pendapatnya, terjadi kegaduhan yang luar biasa di sosial media ini yang cukup mengganggu bagi saya, menurut saya cukup mengganggu, bahkan kalau boleh dibilang cenderung tribal. Jadi kita pagi sempat diskusi juga, cenderung tribal, bagaimana bangsa Indonesia ini kok terbelah menjadi dua kubu semacam itu ya, menjadi dua kubu. Apapun yang pendapat, berarti kamu kubunya sana nih, oh kamu kubunya yang si ini. Nah, ini semakin ramai di sosial media. Nah, dan ini cukup kerasa pasca 2014. Sebenarnya sebelum 2014 nggak begitu banget lah, mungkin ada yang bilang 2012 tapi 2014 mulai kerasa. Dan ini jadi fenomena global juga, kan? 2016 di Amerika juga sama, pas pemilihan Trump, fenomenanya juga sama. Jadi semakin terbelah, jadi tadi cenderung tribal, bahkan 2017 diperparah lagi, dan 2019 semakin parah, dan 2020 ini masih sama nih fenomenanya. Nah, ini mungkin dari Om Kris bisa punya pandangan nih soal gaduh di Indonesia nih pasca 2014 pemilu. Ini kayaknya titik menurut saya sendiri secara pribadi ini titik tolak berubahnya paradigma berkebangsaan nih, kalau boleh dibilang semacam itu. Mungkin dari Om Kris ini selaku pemerhati media ya, mungkin bisa menyampaikan. Praktisi media lah. Praktisi ya, oke, praktisi, karena memang masih pelaku sampai sekarang ya. Oke, mungkin bisa cerita nih soal, sepakat gak nih soal fenomena di sosial media yang begitu sangat membelah begitu parah semacam itu. Sepakat banget. Jadi seperti yang Om Dwi lihat, ada banyak fenomena di jejaring sosial yang tanpa kita sadari justru memperparah perbedaan dan menyebabkan kita sebagai bangsa menjadi seakan-akan
tidak melihat sisi kesamaan, tapi malah justru melihat dari sisi perbedaan. Nah, saya akan mulai masuk ke aspek echo chamber kaitannya dengan demokrasi ya, Om Dwi ya. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan sebagai praktisi, saya melihat echo chamber ini ada potensi penyalahgunaan informasi dalam bentuk menciptakan kesenjangan informasi. Jadi konteksnya kalau misalnya dalam demokrasi, katakanlah konkretnya itu pemilu begitu ya, antar kandidat ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan paparan informasi yang sama lengkapnya. Satu ini kandidat warga biasa ya konteksnya. Jadi ada kesenjangan informasi, kandidat tertentu pasokan informasinya luas banget, banyak banget. Sementara sisi yang lain ada kandidat yang seakan-akan keran informasinya itu dibatasi, ditutupi. Nah, kesenjangan ini dalam prakteknya bersifat menggiring dan mengalihkan. Menggiring dan mengalihkan ya? Ya, menggiring dalam arti menggiring ke kandidat tertentu, pengalihan perhatian yang seharusnya ke arah tertentu dialihkan ke kandidat tertentu. Nah, dalam perkembangannya, ketika kita masuk ke euforia sosial media, echo chamber ini dalam konteks yang sedang ramai sekarang, influencer, buzzer dan lain-lain. Ya, itu kembali hot, kembali dibicarakan karena influencer marketing itu aspek yang boleh dibilang paling menarik dari seluruh perkembangan media sosial. Influence dan influencer marketing itu memang paling banyak dibicarakan, paling banyak dibahas. Tapi ironisnya juga paling banyak disalah kaprahi. Dalam konteks eranya influencer ya, berarti boleh dibilang semacam itu ya. Ya, nanti saya akan coba mengkaitkan antara bagaimana fenomena echo chamber ini dimanfaatkan oleh influencer dan buzzer untuk menciptakan kesenjangan informasi itu menguntungkan pihak tertentu. Gitu. Nah, saya akan coba masuk ke aspek itu ya. Salah kaprah yang misalnya terjadi adalah tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, ada kecenderungan seakan-akan menggampangkan persoalan bahwa selebriti, pesohor, yang itu biasanya punya fans banyak, punya followers banyak. Kalau misalnya dia punya channel YouTube, subscribernya banyak, viewsnya banyak, serta-merta hanya karena secara vanity metric dia memiliki jumlah yang banyak, terus kemudian merasa dirinya punya influence kuat. Padahal dalam ilmu komunikasi massa dikatakan bahwa influence itu bukan tentang pesohor. Sebaliknya pesohor bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Jadi influence itu lebih ke namanya influence ya. Kalau ya, dalam bahasa Indonesia itu gitu. Daya pengaruh. Daya pengaruh itu nggak ada hubungannya dengan dia pesohor atau bukan pesohor. Daya influence itu nggak ada pengaruhnya dengan dia punya jumlah followers jutaan atau cuman beberapa ratus orang. Nggak ada hubungannya. Tapi seakan-akan semua dikacaukan, semua dirancukan. Seorang selebriti itu seakan-akan merasa dirinya adalah influencer dan kemudian menjadi buzzer. Nah, hal itu yang saya anggap sebagai salah satu dari bentuk bagaimana echo chamber itu disalahgunakan sehingga menciptakan kesenjangan informasi dan merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi kita garis bawahi satu fakta bahwasanya memang jumlah follower yang banyak itu sebenarnya bukan jaminan bahwa dia itu akan bisa influence orang ya, mempengaruhi orang dengan baik ya, bahkan persis. Interaksinya mungkin bisa jadi nggak ada ya kalau hanya kita fokus ke jumlah ininya aja. Saya pernah membandingkan ya, memang ini ya mereka modal follower banyak, kemudian
mengklaim sebagai influencer, tapi kemudian yang yang dia sampaikan, apa yang kemudian dia endorse dan sebagainya, nah ini orang yang melihat itu nggak tergerak dengan begitu masif gitu. Nah itu kan berarti dia secara ini ya boleh dibilang masih gagal lah sebagai seorang influencer gitu. Nah sebenarnya gini, saya menarik tadi kita kayak bicara buzzer, influencer, ada lagi namanya endorser. Itu kalau menurut Om Chris sendiri 3 hal yang sebenarnya berbeda jauh atau beda-beda tipis gitu, atau sebenarnya ada secara substansi di antara 3 hal ini? Karena ini kan yang jadi aktor ya sekarang di sosial media itu kan percakapan itu didrift dari tiga orang inilah, tiga tipe ini. Nah dari Om Chris sendiri gimana melihatnya soal fenomena ini tadi? Ya, masih saya coba kaitkan dengan seakan-akan kesan bahwa influencer itu adalah seseorang yang harus memiliki jumlah followers banyak untuk bisa dia memiliki pengaruh kuat. Nah, ada satu rumus sederhana sebenarnya. Faktanya adalah semakin jumlah followers itu banyak, maka skor atau nilai engagementnya antara si tokoh ini dengan followersnya itu justru makin mengecil. Oh iya. Ada beberapa metrik ya yang bisa kita pakai ya. Betul. Jadi logika sederhananya begitu. Hanya orang dengan jumlah follower sedikit yang mampu bisa menciptakan satu engagement kuat. Yang dengan begitu dia memiliki influence yang juga kuat untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya yang berjumlah sedikit. Semakin seorang selebriti memiliki followers banyak, pada dasarnya dia tidak akan mampu mengenali satu persatu siapa followernya, dan dengan demikian berarti secara engagement makin lemah ketika dia followersnya makin banyak. Nah, ketika engagement makin lemah, itu artinya kan kemampuan influence dia makin kecil. Ya, karena apa yang dia posting, apa yang dia omongin, yang respon boleh dibilang dikit atau kecil, bahkan nggak ada kan. Betul. Ya ada sih, cuma secara proporsi jadi kecil ya. Makanya dulu kita bicara membangun engagement itu sebuah strategi yang ya saya pernah di fase itu cukup memusingkan kepala sebenarnya. Gimana ketika kita punya basis fans atau follower banyak, mereka juga tetap engage dengan brand atau komunikasi yang kita sampaikan itu lumayan tricky juga. Dan ini yang apa ya, kalau kita berbicara dalam konteks tadi distribusi informasi, masih juga menjadi perdebatan sendiri. Tadi kemarin kita ribut ini apakah influencer, apakah endorser, tapi sebenarnya secara substansi proses membangun interaksi itu memang bisa didrift oleh tadi dari 3 pihak tadi. Cuma tadi ya kadang ada kemungkinan untuk disalahgunakan tadi ya, itu yang mungkin dari sisi negatifnya ya. Betul. Saya mencoba masuk ke sisi penyalahgunaan ya Om ya. Jadi ada satu artikel menarik itu terbit tahun 82. Cukup lama berarti ya? Kenapa? Cukup lama, 82 ya, tahun 82 kan? Iya, udah lama sekali bukan? Di sebuah majalah, itu terbitan 1982. Sorry, tadi yang menarik, agak putus majalahnya? TV Guide. Oh, TV Guide. Jadi semacam majalah untuk menuntun orang menonton TV. Jadi di stasiun ini ada acara apa, di channel ini tayangannya kapan, dibahas oleh majalah tersebut. Nah, TV Guide ini tahun 1982 itu menerbitkan satu laporan mengenai betapa kebijakan luar negeri Amerika itu amat sangat diganggu oleh echo chamber dan disinformasi yang dilakukan oleh Rusia. Sorry, saya garis bawah dulu. Jadi echo chamber itu sebenarnya bukan istilah barang baru di era internet ya? Tahun 82 itu sama sekali bukan. Terbitan tahun 82 itu menyebut bahwa peristiwa yang berkaitan dengan echo chamber, yang berkaitan dengan penyalahgunaan kesenjangan informasi, itu sudah dilakukan oleh Rusia pada tahun 70-an. Era perang dingin ya sebenarnya. Betul. Ketika era perang dingin, ketika jauh sebelum Facebook lahir, jadi sudah ada
orang yang memahami bagaimana echo chamber itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks yang saya sedang ceritakan ini, ada satu misi intelijen dari Rusia untuk mengganggu kebijakan luar negeri Amerika dengan menciptakan echo chamber dalam bentuk yang kita sama sekali nggak kerasa. Kalau kita membayangkan sekarang ada influencer, ada buzzer, begitu bukan? Benar, di zaman itu teknik operasi yang dilakukan oleh intelijen Rusia untuk mengganggu Amerika adalah dengan melibatkan warga negara. Berarti warga negara Amerika? Bisa warga negara Amerika, bisa warga negara dari negara lain, gitu. Bisa dari luar, ya. Poin menariknya begini. Modus operandi atau taktik yang dilakukan oleh Rusia pada saat itu, ini yang dibahas di TV Guide ya, supaya saya bisa mengajak Om Dwi dan teman-teman untuk memahami bagaimana ini kesenjangan informasi itu diciptakan. Jadi pertama yang dia lakukan adalah dia menanamkan satu informasi keliru yang dia sengaja tanamkan. Iya, ini karena tujuannya kan merusak. Jadi dia menciptakan isu yang keliru gitu. Atau kabar burung kalau zaman segitu. Gosip atau bocoran tentang satu skandal tertentu begitu. Yang itu sebenarnya dibikin-bikin, itu fake information gitu. Tetapi ditanamnya dengan melibatkan wartawan, dengan melibatkan media, dengan melibatkan aktivis, dengan melibatkan hacker, dengan melibatkan bisa macam-macam. Di zaman itu loh itu. Ini kita belum mengenal ada influencer ya. Iya, belum. Tapi berarti isunya bukan hanya satu ya, banyak kemungkinan saat itu. Bisa banyak. Nah, katakanlah merujuk ke pertanyaan Om Dwi yang tadi ya, apakah ini warga negara Amerika? Belum tentu. Jadi ada satu skenario, informasi buruk dan informasi palsu ini sengaja ditanamkan ke sebuah media terbitan di Bombay, India. Ya? Majalahnya nggak terkenal, terbitnya cuma di Bombay, tapi majalah ini memiliki segmen pembaca tertentu. Dia niche-nya ini ya? Niche-nya katakanlah gitu, karena kita bicara tentang Soviet dan Amerika ini kan soal kiri dan kanan ini kan. Iya, kiri dan kanan. Benar. Majalah di Bombay ini pembacanya adalah kelompok kiri. Nah, ketika informasi palsu tadi itu diterbitkan di Bombay, tidak seketika meledak jadi viral seperti zaman sekarang, enggak. Karena zaman segitu enggak kecepatannya mungkin enggak. Betul, ini soal kecepatannya, betul. Nah, tetapi kemudian yang diterbitkan di Bombay tadi diliput oleh media yang juga beraliran kiri tapi di negara lain. Dengan menyebut berdasarkan sumber. Berarti ada, boleh dibilang, resonansi sesama media kiri. Betul. Jadi viral, efek resonansi itu diciptakan dengan cara menanamkan satu informasi di media tertentu yang kemudian dikutip oleh media lain di negara yang berbeda dengan segmen pembaca yang berbeda begitu. Kalau zaman sekarang kita menyebutnya viral gitu kan. Viral. Nah, di zaman itu caranya seperti itu. Nah, semakin sebuah berita itu dikutip dengan menyebut sumber, semakin pembaca itu kesulitannya disebut sumber itu yang mana ya? Karena nggak dimention sumber aslinya mana ya, hanya sumber internal kami ya, biasanya di media kan gitu ya. Betul. Nah, pada ketika media yang mengutip media lain tadi itu masuk dalam kategori media mainstream, media utama, maka yang kita sebut gosip, yang kita sebut isu, yang kita sebut kabar burung, itu seakan-akan mendapat validasi bahwa itu adalah berita yang benar karena diterbitkan di media yang berkategori mainstream. Pada saat nggak terkenal ya? Betul. Nah, pada saat mainstream media sudah mulai tergoda untuk mengutip berita yang dimuat di media lain dengan mengacu kepada berdasarkan sumber, sudah. Berarti tujuan dari pihak yang
eh, membuat informasi palsu tadi tercapai karena sudah dimuat di media mainstream. Dan media mainstream, katakanlah kalau media mainstream di Indonesia itu misalnya seperti Kompas, seperti Jawa Pos, Tempo, kalau TV itu misalnya seperti TV One atau Metro TV. Atau Metro gitu yang TV berita. Ya, begitu sudah diberitakan di media mainstream, seakan-akan berita itu kan berdasarkan sumber yang valid. Valid, ya, sumber valid terpercaya, padahal belum tentu juga. Oke, ini berdasarkan sumber, hanya berdasarkan sumber. Hanya berdasarkan sumber. Coba mengajak ke berpindah ke zaman sekarang. Siapakah sumber yang dimaksud? Kalau kita menyederhanakan permasalahan, sumber itu adalah bisa influencer, bisa buzzer. Padahal ternyata tidak. Tidak ya. Apalagi sekarang caption aja bisa dijadiin berita. Nah, betul. Everybody become media. Semua orang sekarang adalah media. Dan bayangkan ketika seorang hacker yang bisa membocorkan email dari pejabat tertentu dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah isu, itu dia sebenarnya sudah menginfluence di zaman sekarang ya. Seperti juga aktivis yang melakukan infiltrasi atau penyusupan ke gerakan, katakanlah misalnya Black Lives Matter yang sekarang rame di Amerika itu, atau misalnya kalau di kita mungkin ada kelompok separatis tertentu yang diinfiltrasi oleh orang-orang yang memiliki agenda untuk menciptakan isu palsu. Dengan segala kontennya, dengan segala kontennya boleh jadi titipan, boleh jadi by design ya. Ini menarik. Saya mau memperdalam sedikit nih soal echo chamber tadi ya. Saya masih, ini kan tadi saya singgung di awal juga, ini fenomena yang orang nggak sadar ya, sebenarnya digiring dan didesain. Nah, ini tadi udah disinggung sama Om Kris juga soal fake news, atau saya nyebutnya sebenarnya itu informasi palsu yang, atau bahkan ada fenomena false flag operation ya, itu bukan terjadi juga di media. Nah, tapi orang nggak sadar gitu. Jadi kita menjadi konsumen ikut meramaikan. Betul. Sebenarnya kan gini nih, preferensi orang itu kan di media sosial dia ngikut ini ya. Pokoknya aku senangnya dia ini, aku percaya omongannya dia. Aku nggak suka si A, ya aku nggak akan percaya omongan dia, tapi aku percayanya sama si B. Nah ini yang kemudian jadi apa ya, echo chamber itu sendiri membentuk persepsi orang jadi kayak kacamata kuda kalau boleh saya bilang ya. Jadi begitu dia melihat sebuah fenomena ya dia hanya dari sudut pandangnya dia, agak sulit ini ya mendapatkan sudut pandang dari luar yang overview-nya yang dia senangi atau preferensinya. Dari Om Kris sendiri gimana? Saya merasa kok saya begitu ya awalnya, kemudian saya sempat akhirnya ya udah follow akun yang berbeda jenis, tapi kok yang saya berbeda jenis itu akhirnya sama penyedia platform itu nggak dimunculin. Jadi yang dimunculin ya yang saya berinteraksi, entah saya itu nge-like, entah itu retweet, entah itu komen. Nah kok kayaknya akan disetir begitu, dan saya melihat ini fenomena yang sebenarnya nggak sehat dan nggak bagus. Ya itu tadi orang jadi terjebak dalam ruang lingkup pandangan dia sendiri dan susah menerima sudut pandang dari luar. Ini dari Om Kris sendiri gimana nih soal fenomena ya, ini? Memang seperti itu kira, kurang lebih memang kalau dirangkum dalam satu kalimat kira-kira seperti yang disampaikan oleh Om Dwi. Saya tertarik untuk mengajak teman-teman mengaitkan antara echo chamber dengan fenomena filter bubble. Filter bubble. Kalau filter bubble itu terjadi karena kita menggunakan katakanlah misalnya Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan lain-lain yang tanpa kita sadari masing-masing itu memiliki algoritma. Algoritma ini sebenarnya berfungsi untuk membantu memprofilkan penggunanya itu karakternya kayak apa, dia butuh informasi yang seperti apa, orientasi dia itu seperti apa, preferensi pilihannya dia seperti apa. Jadi algoritma itu sebenarnya awalnya itu positif karena dia digunakan untuk membantu memprofilkan pengguna dari platform sehingga antara yang dibutuhkan oleh pengguna dengan informasi yang nanti disediakan oleh penyedia platform itu bisa klop, bisa matching gitu. Nah, tanpa kita sadari sebagai pengguna, semakin kita itu platform atau aplikasi percakapan. Ini ya, saya sambil tampilkan slide-nya dari ini ya.
Oh ya, silakan, silakan. Nah, ini, oke. Ini kelihatan ya Om? Oke. Ada yang ini filter bubble tadi ya? Oke, kelihatan nggak? Kalau belum saya coba ke adik. Tampil nggak? Belum. Oke, sebentar. Saya stop presenting. Sambil aku lanjutin ya, Om ya. Sambil lanjut. Ini saya tampil. Jadi apa bedanya dan apa kaitannya antara filter bubble dengan echo chamber? Filter bubble itu adalah diakibatkan algoritma itu memilihkan informasi yang oleh mesin dianggap cocok dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Akibatnya informasi yang ada dalam konteks pengetahuan kita itu menjadi disaring seakan-akan, menjadi hanya dipilih-pilih, hanya yang oleh mesin dianggap oleh mesin ya, cocok dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Sehingga kita tidak menangkap satu wawasan yang luas, ya sortiran informasi saja. Nah, akibatnya filter bubble itu seperti namanya ya, filter bubble. Bubble itu kan satu gelembung yang memfilter informasi, sehingga wawasan kita menjadi terbatas. Oke. Nah, apa kaitannya dengan echo chamber? Echo chamber ini adalah satu efek yang diakibatkan oleh karena kita sering mendengar ide yang sama, gagasan yang sama. Terus kita merasa bahwa orang lain juga punya ide dan gagasan itu juga. Berarti seakan-akan ide dan gagasan ini disetujui oleh banyak orang. Oke. Tanpa kita sadari, suara yang kita dengar itu sebenarnya suara kita sendiri. Oke. Sehingga akibatnya kita itu tidak lagi bisa menerima perbedaan pendapat. Pendapat yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Hanya karena kita ada dalam satu ruangan echo chamber, ruangan gaung, yang kita dengar itu adalah suara yang makin menguatkan pendapat dan keyakinan kita. Padahal itu suara kita sendiri yang bergaung ya. Gitu. Gitu. Atau kelompok yang seaspirasi dengan kita, yang menyuarakan hal yang sama, sehingga gaungnya itu makin kuat. Dan itu kemudian membentuk satu pagar pembatas. Dari kita itu paling benar, yang kita yakini adalah yang paling benar, dan orang lain salah. Tadi ada poin menarik yang Om Dwi sampaikan, bahwa itu seakan-akan nggak kita sadari. Iya, tidak kita sadari, karena kita menggunakan media sosial itu seakan-akan karena gratis, karena aksesnya mudah, karena ongkosnya murah, terus kita bisa memakainya semau kita. Yang kita tidak sadari adalah kita, pengguna, oleh algoritma itu terus-menerus dibidik untuk diprofilkan. Orang ini maunya apa, orang ini mimpinya apa, orang ini butuhnya apa, begitu. Sehingga semakin kita memasukkan keyword, semakin kita sering menggunakan query atau permintaan pencarian data atau sebagainya, semakin sebenarnya profil kita itu dikenali oleh mesin sebagai, oh ini sukanya begini, oh dia itu butuhnya ini, oleh mesin. Oke, mesin mengenali dan dimonetisasi. Betul. Saya termasuk pengiklan yang memanfaatkan itu sih. Betul. Ya, nah, aspek yang kita tidak sadari adalah sebenarnya fitrahnya manusia itu memang dia tidak mudah puas. Ketika diberikan satu pilihan, dia minta pilihan yang lain. Ketika sudah disediakan 2 pilihan, dia minta 3 pilihan. Ketika sudah terpuaskan, dia minta lebih puas lagi. Sekali lagi, di awalnya, algoritma itu mencoba membuat lebih pasti kondisi yang serba ketidakpastian itu. Bayangkan kalau Om Dwi misalnya, sebagai seorang penjual misalnya, kan pengennya ketika menjual laku pasti ya. Pengennya menjual lagi laku lagi, pengennya menjual lagi laku lagi, begitu seterusnya kan. Bayangkan betapa sulitnya seorang penjual ketika menghadapi situasi ketika konsumen itu tidak mudah terpuaskan dan pengennya mendapatkan pilihan yang banyak. Maka konsep kepuasan konsumen itu menjadi lebih sulit dirumuskan karena tidak ada kepastian ini sebenarnya butuhnya apa ya gitu. Saya jual sekarang laku, saya jual yang sama besok, loh kok nggak laku, kayak gitu-gitu. Nah,
Ketidaksadaran kita sebagai konsumen itu adalah echo chamber ini sebenarnya konsep awalnya itu adalah dengan tujuan untuk membuat situasi serba berketidakpastian itu menjadi lebih bisa diatur gitu. Sehingga yang bisa jualan itu dapat profit. Sehingga implementasi atau penerapan dari echo chamber ini sebenarnya bisa kita jumpai di banyak lingkungan kita sehari-hari, baik itu dari sisi marketing, dari komunikasi, dari politik, dan lain sebagainya. Hanya saja malam hari ini kita lebih batasi echo chamber dari sisi politik, bukan? Ya, tapi yang saya mau katakan adalah tujuan marketing itu katakanlah membuat orang yang tadinya ragu jadi menjadi yakin. Dari sisi sosial, echo chamber itu membantu kita untuk bisa menemukan orang yang dengan hobi dan interest yang sama, sehingga kita bisa merasa punya teman dekat, punya teman seaspirasi. Dari sisi sosial, dari sisi komunikasi, kita juga pengen membuat orang itu bisa mudah diyakinkan atas apa yang kita paparkan. Semua itu bisa lebih mudah terjadi kalau echo chamber bisa berfungsi. Jadi sebenarnya awalnya itu fungsinya baik sebenarnya echo chamber. Awalnya, iya. Ya, masalahnya dalam konteks demokrasi, echo chamber ini oleh orang yang paham digunakan justru untuk menciptakan kesenjangan informasi. Sehingga orang, nah ini poin yang penting ya, demokrasi itu kan menjamin 3 hal. Bahwa orang bebas memilih. Orang paham apa yang dipilih. Dan yang ketiga, orang memahami sadar tentang konsekuensi atas apa yang dipilih. Nah, echo chamber mengganggu itu semua. Jadi bias ya, karena jadi poin pertama misalnya, demokrasi itu memberikan jaminan bahwa kita bebas memilih. Echo chamber justru membatasi pilihan. Yang kedua, ya kan udah diarahkan tadi ya, preferensinya betul, digiring, diarahkan. Gitu. Betul. Nah, poin kedua dari demokrasi, orang bukan hanya bebas memilih, tapi juga harus paham apa yang dipilih, siapa yang dipilih. Nah, dalam konsep echo chamber, ini dihalang-halangi. Dia maunya hanya kandidat tertentu saja yang menang. Ditampilkan sesuatu yang palsu. Betul, betul. Aspek yang ketiga, selain bebas memilih, selain harus paham yang dipilih, demokrasi itu harusnya memberikan jaminan bahwa orang ketika memilih, dia sadar konsekuensinya. Kalau saya memilih yang ini, maka saya akan dapat konsekuensi ini. Kalau saya memilih yang itu, dampak yang saya akan peroleh itu. Nah, oleh echo chamber, sekali lagi, ini dimentahkan. Jadi orang dibuat seakan-akan lupa bahwa ketika dia salah pilih, dampaknya akan bisa 5 tahun, misalnya. Itu diabaikan. Nah, konsep echo chamber itulah yang sekarang ini makin menjadi-jadi, karena yang membatasi keluasan informasi, keragaman informasi menjadi hanya yang mendukung atau yang menyebabkan potensi keterpilihan, kesesuaian dengan kandidat tertentu. Nah, yang repot adalah kalau echo chamber ini berhasil memilih orang yang sebenarnya tidak layak pilih. Gitu. Ada komentar soal ini. Iya, karena tadi ya konsekuensi politik dan sebagainya menjadi kabur dengan informasi yang beredar. Tadi saya nangkep beberapa penjelasan yang disiapkan dari Om Grace tadi terkait beda pola produksi dan distribusi informasi yang klasik dengan yang sekarang nih, Jadi kalau saya baca di slide-nya ini tadi kan produksi hierarki penyebaran informasi itu kan produksi, distribusi, audiens itu yang lama. Betul. Nah, kalau sekarang ini produksinya siapa, distribusinya kemana, ditanggapi oleh siapa, oleh netizen dan sebagainya, viral, ini jadi kacau gitu ya. Betul. Jadi kalau dulu di zaman sebelum hiruk pikuk dengan segala sesuatu yang membuat inflasi informasi ini terjadi, dulu itu dulu itu ada tahapan penyebaran informasi yang sifatnya hierarkis dari atas ke bawah. Ada orang atau ada lembaga yang menjadi sumber informasi. Kemudian sumber informasi ini didistribusikan
dan kemudian sampai ke audiens. Jadi ada hierarki. Itu di zaman dulu ketika analog. Ya. Nah, ketika digital, hierarki ini runtuh. Dari yang tadinya menjadi vertikal, semua jadi horizontal. Semua bisa menjadi media, semua bisa menjadi konten creator, semua bisa menjadi publisher, semua bisa menjadi editor, semua bisa menjadi media. Oke, jurnalis nah, editor. Tapi ini bukannya lebih egaliter ya? Lebih egaliter atau gimana? Betul, secara sisi positif ini menjadi egaliter karena tidak ada lagi hierarki. Tetapi justru karena tidak ada hierarki ini, maka mana yang disebut informasi yang memiliki kelayakan. Seperti juga mana informasi yang bermutu, itu kriterianya sudah nggak jelas lagi. Makanya influencer, buzzer, viral, trending topic itu kan menggunakan besaran-besaran yang sifatnya asal orang, asal dia di-share oleh banyak orang, asal di-likes oleh banyak orang, asal dia followersnya banyak, seakan-akan dia itu memiliki validitas. Seakan-akan informasi yang disampaikan itu worth it. Seakan-akan informasi yang disampaikan itu valuable. Padahal pada sisi yang sejajar ini sebenarnya ada informasi-informasi yang sebenarnya benar, tetapi ditutupi. Esensi itulah yang sebenarnya menjadi yang kita sebut propaganda. Karena yang disebut propaganda itu berfungsi untuk menutup informasi yang benar. Dan kemudian ditutupi dengan malah yang keliru yang kemudian muncul ya. Betul, ditutupi informasi yang benar ini dan kemudian perhatian publik dialihkan untuk lebih percaya kepada kebenaran yang palsu. Dibentuk tadi, Ya, lewat echo chamber tadi itu, balik lagi ke sana. Nah, saya mau menginjak ke poin selanjutnya ini, udah mulai poin-poin akhir sebenarnya. Tadi sudah disinggung juga ya, kita ini hidup di era algoritma, kita disetir oleh algoritma, perilaku kita dibaca, kemudian diprofilkan dan disetir lah. Tadi saya bilang disetir untuk kemudian ya itu yang terjadi di dalam sehari-hari kita. Kita buka media sosial, konsumsi berita dari situ, buka grup WA bahkan WhatsApp, Telegram dan macam juga diarahkan, apalagi satu grup ya, Facebook, WA itu satu grup dan terkoneksi database-nya ya. Nah, ini karena konteks ini, kita ini harapannya dengan kita ada obrolan semacam ini, orang tahu harapannya waspada dan tidak mudah terperdaya oleh arahan algoritma tadi. Nah, dari Om Chris ada pandangan ini soal, saya temanya strik aja, ini cara kita ngelawan bias informasi algoritma itu gimana nih ngelawannya? Ya, nahasnya adalah seperti juga aplikasi, algoritma ini semakin menguasai seluruh kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mulai bangun tidur itu kita menggunakan aplikasi kan, aplikasi alarm. Iya. Terus misalnya kita mau bepergian misalnya, kita merencanakan dulu. Perencanaan itu menggunakan aplikasi. Buka HP juga bangun tidur Pak. Iya. Terus kemudian kita mau memilih menu makan siang, kita pakai aplikasi. Iya. Kita mau membeli sesuatu di market share, semua pakai aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi itu menggunakan algoritma. Semua mengarahkan untuk kita membeli tertentu, membeli brand tertentu. Kita mengulang membeli yang sama yang oleh mesin kita dianggap cocok. Kayak gitu-gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana melawan algoritma? Sayangnya kelihatannya akan sulit karena algoritma ini semakin menguasai hajat hidup kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah mungkin ada baiknya dari kita mendiskusikan aspek echo chamber, terus kemudian fenomena algoritma yang sangat menggiring persepsi kita, kayak gitu-gitu. Mulai dari malam ini kita mungkin lebih baik untuk menyadari bahwa yang kita sebut pengetahuan itu ternyata digiring, dibentuk oleh pihak lain. Ada gitu. Seperti halnya timeline. Kita ngomong media sosial kan, kita ngomong timeline. Tanpa kita sadari, yang muncul di timeline itu bukan maunya kita, tapi sudah dipilihkan, disortir, didiskriminasi oleh mesin. Dipersonalisasi.
personalisasi. Betul. Yang algoritmanya menyangka itulah yang cocok dengan kebutuhan kita. Jadi mulai malam hari ini mungkin ada kesadaran baru kita untuk memahami bahwa kok bisa ya di timeline saya itu saya berteman dengan A. Kok bisa ya di timeline saya yang muncul itu adalah isu-isu perdebatan tentang topik B, kayak gitu-gitu. Semuanya itu dibentuk oleh algoritma. Oke, ya. Itu orang harus aware ya sekarang ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mulai sadar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melawannya, bukan? Nah, kalau yang saya pernah nggak se-strength melawan ya, tapi setidaknya kita sadar dan kita bisa bersikap gitu. Jadi, betul. Ngapain nih? Kita udah di drift nih informasi kita. Ya. Kita mesti ngapain? Apakah ada fact checking atau apa yang harusnya kita lakukan ketika mendapat informasi ya? Kemarin disindir lewat film Tile itu ya cukup menarik ya soal itu. Nah, cuma apakah kita sikap yang ideal itu gimana dalam menyikapi setiap informasi yang masuk itu? Saya beruntung pernah mengenal almarhum Pak Nukman. Oh iya, Pak Nukman ya, saya pernah. Beliau salah satu tokoh media sosial yang luar biasa berpengaruh di Indonesia. Ketika topik ini pernah saya diskusikan dengan beliau, saya beruntung mendapatkan satu trik dari Pak Nukman almarhum. Caranya begini, ini tidak bermaksud untuk melawan algoritma ya, tapi paling tidak untuk membuat kita itu tidak digiring, kita tidak disetir, kita tidak dikontrol, gitu kan, oleh algoritma. Menurut Pak Nukman adalah dengan kita memahami cara kerja algoritma. Jadi, maksudnya memahami algoritma ya? Ya. Algoritma itu pada prinsipnya adalah membuat matching antara supply dengan demand, antara permintaan dengan penawaran, antara yang dijual dengan yang dibeli. Algoritma itu ada di tengah-tengah. Dia adalah membuat matching dua urusan ini. Itu yang saya pelajari juga. Betul. Nah, Pak Nukman bilang dalam pembicaraan tentang topik ini, bahwa supaya algoritma ini tidak membuat kita hanya berhubungan dengan topik tertentu, katakanlah misalnya isu politik misalnya, padahal kita sebenarnya juga ingin mendengar berita tentang olahraga, tentang hobi atau apa, maka jangan mau oleh algoritma ini dicocokin begini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita tidak hanya memfollow orang-orang atau tidak memfollow akun-akun yang oleh algoritma itu diterjemahkan, oh dia sukanya politik dia, dia cocoknya dengan orientasi tokoh tertentu ini nih. Oleh algoritma kita dicocok-cocokin. Nah, supaya algoritma tidak berhasil mencocokkan itu, jangan hanya memfollow orang-orang yang secara orientasi politik itu sama dengan kita. Jangan hanya memfollow akun-akun yang menjadi kegemaran kita. Jangan. Kalau saya gemar olahraga, saya harus memfollow akun tentang berkebun. Kalau saya suka teknologi, saya juga memfollow tokoh politik. Sehingga algoritma itu mencarikan informasi yang begitu banyak. Banyak ya, jadi ragamnya jadi lebar gitu. Betul. Poinnya itu. Poinnya itu. Saya sepakat dan itu juga saya lakukan sekarang ya, dan beberapa tahun terakhir saya lakukan karena saya merasa ini kok makin seragam ini fit saya gitu. Dan memang betul. Dari Pak almarhum Nukman juga membenarkan itu ya. Iya, betul. Beliau menyarankan seperti itu. Jadi kitalah sebenarnya yang bisa mengendalikan agar algoritma di saat-saat tertentu memang menemukan yang kita butuhkan, tapi pada saat yang lain kita bisa memilih, begitu. Seperti yang tadi kita sebut ya, demokrasi itu menjamin 3 hal, kebebasan memilih, maka jangan mau dipilihkan. Yang kedua, kita harus paham apa yang kita pilih. Maka walaupun algoritma itu sudah merekomendasikan, kamu belilah ini, kamu jadilah followers untuk tokoh ini, jangan mau. Anda harus memahami betul bahwa algoritma kita sendiri juga. Betul. Dan yang ketiga, yakini bahwa kita itu memiliki kesadaran atas konsekuensi yang kita pilih. Jangan mau seakan-akan konsekuensi itu dianggap remeh. Nggak apa-apa, salah pilih nggak apa-apa. Kalau sekarang salah beli mie instan misalnya,
kan tidak besok kita langsung mati gitu, enggak. Enggak, ya. Padahal kita salah pilih gitu. Salah pilih. Tetapi andainya Mas, kita itu salah kan memilih kandidat kan bisa repot ya, 5 tahun. gitu. Jadi tiga hal, nah tiga inilah yang sebenarnya bisa menjadi prinsip kita untuk memahami bahwa algoritma itu bekerjanya ternyata begini. Nah, ini sederhananya ya. Nah, supaya algoritma itu tidak mengontrol kita, maka tiga aspek ini yang kita harus jadikan pegangan. Kita sebenarnya bebas memilih, jangan mau dipilihkan hanya oleh algoritma. Kita harus memahami apa yang kita pilih. Betul. Jangan mau diberikan feed informasi yang dipilihkan oleh algoritma, sehingga kita tidak memahami yang lain, kita hanya memahami yang dipilihkan algoritma. Begitu juga konsekuensi. Setiap pilihan apapun ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, oke. Iya. Betul. Gitu. Kita sepakat soal ini ya. Dan menarik yang disampaikan oleh Om Kris tentang banyak hal ini yang echo chamber, teman-teman yang memang kita bahas mengenai echo chamber. Saya pas kemarin riset untuk materi, memang di Indonesia belum banyak yang membicarakan ini secara mendalam, padahal ini yang terjadi sehari-hari ya, sehingga saya memilih tema ini boleh dibilang tema nggak populer, tapi kemudian perlu saya sampaikan agar orang kemudian kita sama-sama aware bareng-bareng lah, agar tadi ya ini bagaimana kita nggak mudah disetir, dan kita harus mengatur diri kita sendiri untuk mengatur preferensi pilihan kita agar beragam juga di sosial media itu sendiri. Baik, ya, bagian terakhir ini Om Kris, kita ada di penghujung, kita agak panjang-panjang ini. Dari Om Kris sendiri ada pelajaran atau ini ya, tips yang bisa kita pakai atau kita lakukan tadi selain yang sudah disampaikan, mungkin penutup kita agar lebih bijak dalam menerima informasi di sosial media dan di media digital, kurang lebih seperti apa nih sebagai materi penutup nih? Ya, oke. Kira-kira beberapa takeaway yang bisa kita bungkus untuk kita bawa sebagai satu hikmah yang bisa kita pelajari dari percakapan malam ini adalah bahwa sesungguhnya algoritma yang bekerja untuk menciptakan echo chamber itu bisa kita daya gunakan. Jadi jangan kita yang diperalat, jangan kita yang digunakan, yang mendaya gunakan. Untuk kita memiliki wawasan yang lebih luas, pilihan yang lebih banyak, kebebasan untuk memilih, kita sebenarnya yang harusnya mengontrol. Jangan mau dikontrol oleh algoritma dan echo chamber yang membuat opsi kita itu dibatasi, persepsi kita itu dihalangi, kayak gitu-gitu. Nah, yang harus kita hati-hati adalah modus yang saya tadi contohkan, modus disinformasi ala Rusia. Sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu modusnya adalah informasi itu awalnya gosip, nggak jelas, isu, kabar burung tadi ya, kabar burung, tetapi ada cara-cara yang membuatnya menjadi seakan-akan dipercaya. Misalnya kalau berdasarkan kajian Facebook, mereka menyebutnya, istilahnya adalah CIB, Coordinated Inauthentic Behavior. Nah, salah satu dari aspek CIB ini adalah modus yang digunakan para influencer, modus yang digunakan para buzzer. Dia bukan lagi bekerja secara mass, tetapi dia membidik micro targeting. Kelompok WA nggak gede ya, tapi mikro ini ya. Betul. Fokus tertentu ya. WA, kelompok arisan, yang kelompok-kelompok itu pasti punya aspirasi yang sama kan. Kalau misalnya kelompok pengajian misalnya, aspirasinya adalah di aspek yang tidak terlalu jauh dari pengajian atau ibadah misalnya. Begitu juga kalau misalnya arisan di kantor, aspirasinya adalah yang satu hobi, yang satu pandangan, kayak gitu-gitu. Nah, modus taktik yang digunakan ala Rusia tadi itu bisa digunakan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok kecil ini, sehingga yang tadinya dianggap gosip, yang tidak benar, itu menjadi seakan-akan benar, hanya karena di kelompok itu ada key opinion leader. Yang oleh kelompok kecil itu dianggap sebagai yang bisa ditanya-tanya gitu. Nah, karena si key opinion leader ini bilang sesuatu,
maka kelompok ini cenderung menganggapnya sebagai satu kebenaran. Dan ketika dianggap satu kebenaran, tapi udah selesai tugas si pengacau dalam arti membuat keributan tadi. Butejo ini Butejo nih kalau ngomong. Nah, ini gitu. Terus KL beneran Butejo itu kan. Iya. Tadi ya. Betul. Terus ada poin yang tidak kalah pentingnya menurut saya, bahwa untuk sekaligus membuat kita sebagai orang awam itu lebih bisa membedakan apa sih yang influencer katakan ini, apakah niatnya baik atau buruk, kayak gitu-gitu ya. Take away-nya kurang lebih kayak begini. Jangan dikira cara menyebarkan informasi itu adalah dengan menyebarkan ke banyak orang. Yang terjadi adalah supaya bisa tersebar, teknik yang digunakan adalah mengemas informasinya agar orang itu pengen nyebar. Walaupun ke dikit orang, tapi menarik untuk di-share gitu ya. Betul. Jadi Om Dwi punya katakanlah follower cuman 100. Tapi setiap dari 100 tadi itu memiliki audiensnya lagi, bukan? Iya benar. Nah, itu yang disebut efek network. Jadi ketika Om Dwi menyampaikan sesuatu, walaupun sebenarnya hanya menyampaikan ini, tapi setiap dari 100 orang ini juga berpotensi untuk menyebarkannya lagi ke orang yang lebih banyak. Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah kita harus berhati-hati bahwa teknik penyebaran informasi seperti yang dilakukan oleh Rusia tadi tidak serta-merta harus menjangkau 1 juta orang, menjangkau satu kampung, enggak. Dia cukup berbicara kepada beberapa orang tentang isu, yang isu itu kemudian menjadi gosip menarik kalau dibicarakan dengan orang. Betul. Jadi artinya kewaspadaan kita harus lebih kita tingkatkan, karena sebenarnya yang memiliki daya rusak itu bukan buzzer atau influencer yang selama ini kita persekusi ya. Jangan-jangan kelompok grup WA yang kita ikuti itu juga berkontribusi. Jangan-jangan teman makan siang kita di kantor itu juga berkontribusi, karena dia menciptakan echo chamber tadi itu. Kita merasa ide kita adalah paling benar, ide orang lain salah, hanya karena kita sering mendengar ide itu. Tapi kita lupa, ide itu ternyata ide kita. Suara itu suara kita sendiri gitu. Dan kita meniru itu. Betul. Jadi itu yang beberapa ilustrasi yang menarik ini untuk yang ini. Saya jadi teringat ada social signaling ya. Social signaling itu kalau di media sosial juga di algoritmanya Google dipakai untuk menilai informasi itu valid atau enggak. Kalau semakin banyak yang nge-share, wah ini berarti informasi ini bagus. Tapi belum tentu itu benar loh. Bagus, artinya rankingnya paling atas itu. Betul. Nah, poin terakhir yang saya pengen share ke teman-teman, sekaligus juga pembelajaran untuk saya sendiri adalah kayaknya kita harus berpikir untuk menciptakan satu sistem rekomendasi informasi yang lebih baru. Kita tidak lagi bisa mengandalkan hanya karena informasi itu viral, hanya informasi itu banyak di like, ada banyak yang komen, banyak yang share, terus kemudian kita menganggap ini adalah informasi yang worth it. Kayaknya kita harus menciptakan sistem rekomendasi informasi yang baru deh, kayak gitu-gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mulai membuat kriteria tentang apa yang disebut worth it, apa yang disebut valuable. Bukan hanya karena yang bicara Pak RT, terus kemudian serta-merta kita percaya. Hanya karena yang kan pernyataan itu adalah pejabat, berpangkat, memiliki posisi tinggi, maka kita seakan-akan tidak boleh meragukan atau mempertanyakan kebenaran. Enggak lagi. Enggak lagi. Dan yang terakhir adalah bahwa yang kita bicarakan malam hari ini adalah sebuah kecenderungan asimetrik. Kalau istilah teknisnya gitu, istilah kerennya itu asimetrik. Asimetrik itu apa? Kesenjangan. Sama kesenjangan.
Nah, semakin informasi itu senjang, artinya sebenarnya ada yang mencoba melakukan propaganda. Apa itu artinya propaganda? Propaganda artinya menyembuhkan informasi yang benar dan mencoba meyakinkan kita untuk lebih mempercayai informasi yang salah. Begitu ada asimetrik, berarti ada yang bermain propaganda di situ. Berarti ada yang mengajak untuk mengalihkan perhatian kita, mendistraksi perhatian kita dari yang sebenarnya ke arah sana menjadi ke arah yang lain. Dan ke arah yang lain itu adalah ke arah untuk mendukung kandidat tertentu, mendukung program tertentu, mensukseskan rencana tertentu, kayak gitu-gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya kembali kepada kita, kembali kepada kita. Ya, ini demikian. Orang sering nyebutnya dispin ya, atau spin doctoring ya. Ini beda tema. Nanti kita coba cari yang untuk bahas kaji lebih dalam. Oke, baik, terima kasih Om Chris sudah menyampaikan banyak hal yang menarik dan ada beberapa ilmu baru. Jadi saya dulu memang suka baca blognya Om Chris ini ya. Informasinya menarik banget dan saya terima kasih. Saya tertarik dan itu berkaitan dengan apa bidang kerjaan saya memang sebagai pemasar online ya di saat itu dan sekarang pun di industri software dan media. Dan memang saya ingin mengajak kita semua untuk di akhir ini untuk tadi aware, waspada bahwa kita sebenarnya bisa bukan melawan tapi mendayagunakan algoritma itu untuk sebenarnya hal-hal yang lebih baik untuk kita sendiri. Dan jangan sampai kita terperdaya oleh algoritma sendiri, terjebak dalam echo chamber tadi yang ruang yang sebenarnya gaungnya terbatas, jadi informasinya jadi bias, dan semoga kita bisa keluar dari itu dan menerima informasi itu dengan lebih bijak dan menggunakan sosial media juga dengan lebih bijak. Mungkin itu ya pesan dalam edisi podcast atau Zoomcast ataupun ini yang kita sebut ini dengan pertemuan online ini, ngobrol online ini dalam episode kali ini. Semoga bermanfaat di Cakrapedia Talk episode kali ini. Kita bertemu di Cakrapedia Talk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.